Hai, apa kabar kalian semua? Selamat pagi. Ya, aku ingin membuat video mengenai seberapa besar dia inginkan kamu. Ya, seberapa besar dia inginkan kamu. Kita lihat di sini. Dan untuk kalian ya, untuk pembacaan aku itu sifatnya general reading. Jadi kalau misalnya memang nggak cocok, please di skip aja, nggak usah ditonton atau memberikan komen negatif, karena memberikan efek negatif juga buat yang baca. Terus kalau untuk personal reading, auto chatnya mohon dibaca karena di sana sudah ada cara untuk melihat harganya. Jadi nggak perlu lagi dan kita tidak perlu malas untuk tekan link. Jadi biasakan budidayakan membaca, semuanya sudah ada. Itu mempermudah pekerjaanku supaya aku bisa langsung servis kamu ya. Servis dengan pembacaan prediksi tarotku untuk personal reading, sifatnya berbayar. Jadi aku tidak akan merespon sebelum memang kalian serius. Kalau cuma halo aja, karena ini adalah bisnis, jadi mungkin aku nggak bales ya, mohon maaf. Terima kasih. Dan sekarang kita masuk ke pembacaan, dimana untuk pembacaan ini sifatnya adalah general reading. General reading semuanya kembali ke Tuhan, oke? Aku akan membuka seberapa besar dia inginkan kamu. Gateway, protection, fokus, abundance. Oke, bottom of decknya kita punya solitude. Kartu pertama adalah gateway, yakni dia membutuhkan kamu sebagai solusi atau jalan keluar. Di sini kita lihat ada gambar kuda unicorn ya, yang ada 2 celah pintu. Sementara dia biasanya di daerah yang indah gitu ya, dan dia mungkin merasa kebosanan. Dia butuh sesuatu yang baru, wawasan yang luas. Dia butuh kamu untuk mengetahui seberapa asiknya sih hidup di dunia ini gitu loh. Jadi dia pengen keluar dari zona nyamannya. Kamu adalah sebagai seseorang yang memberikan dia kunci untuk keluar dari dunianya dia ya. Dia biasanya dia nggak tahu, dia orangnya nggak macam-macam. Tiba-tiba ketemu sama kamu, dia jadi lebih asik gitu loh. Ya, jadi lebih asik, jadi lebih paham, jadi lebih mengerti. Dan aku melihatnya di sini kamu membimbing dia untuk memandang jauh ke depan. Jadi dia butuh kamu untuk sebagai dia pergi dari kehidupan lamanya. Intinya seperti itu ya. Yang kedua di sini ada protection. Protection di sini kita lihat ada gambar pohon. Pohon itu sebagai keluarga atau family atau perlindungan ya. Kita lihat di sini banyak petir ya, banyak masalah yang mengancam, banyak biduk kehidupan ya, kesedihan atau apapun, tetapi kamu itu sebagai pelindung. Ibaratnya kamu tamengnya dia. Kamu membuat dia tuh merasa aman, merasa nggak banyak mikir. Jadi ya ibaratnya masalahnya dia ya dibagi ke kamu gitu, dan kamu yang memberikan dia sebuah solusi atau ya solusi atau perlindungan di sini ya. Perlindungannya itu semacam kayak dia bisa nyaman sama kamu, dia merasa bisa apa ya, merasa bisa kayak masuk ke tempat yang, atau ketemu dengan orang yang tepat gitu loh. Ketemu orang yang tepat, yang hangat, yang baik, yang menerima dia dengan segala ketulusan, dengan segala cintanya, sayangnya, seperti kayak ibu ke anak atau kamu ke saudara. Nah, seperti itu. Jadi kamu memberikan dekapan hangat, kamu memberikan support batin kepada dia. Dia kayak anak yang hilang gitu ya, dimana dia tidak punya pegangan. Dia ibaratnya berteduh di pohon ini, dan pohon ini adalah kamu
Ya, ini ada jalan ke sana. Oke, bisa dibayangkan ya. Aku suka sebetulnya menggambarkan seseorang itu melalui visual, jadi kalian tuh bisa langsung tahu. Tujuan hidup ya, nomor 3 ada fokus, ada tujuan hidup. Dimana selama ini kamu adalah sebuah jalan. Kamu adalah orang yang menguatkan dia untuk bisa terus konsentrasi akan sesuatu, bahwa perjalanan itu tuh nggak cuman indahnya aja, tetapi ini kayak kartu Five of Wands ya teman-teman. Banyak salju, terus berjalan di atas salju, di mana saljunya itu tebal. Aku melihatnya di sini dia sudah tahu arah tujuannya semenjak berkenalan dengan kamu. Dia sudah tahu nih, kalau tadinya dia kayak kehilangan pegangan hidup, dia merasa ada perlindungan, ada jalan. Sekarang dia udah tahu nih jalan ke depannya aku harus bagaimana. Ya, aku harus bekerja lebih giat, aku harus lebih kreatif. Itu ada semua di sini. Kamu yang membuat dia untuk tetap konsentrasi dengan apa yang dikerjakan. Jadi tidak goyah jika dia punya cita-cita, dia punya keinginan, itu nggak akan goyah. Aku lihatnya seperti itu, karena aku melihatnya di sini kan memang kita lihat ya, untuk rutenya aja ini landai, terus aku ngelihat saljunya tebal ya, ini jejak pun akan hilang gitu loh. Jadi dia seakan-akan tidak melihat ke belakang, dia terus jalan ke depan ya, maupun apapun cobaannya dia merasa lebih berani, dia merasa bisa melewati gunung ini supaya dia bisa nyebrang ke seberang ya. Dengan jalan memutar, dia menghargai sebuah proses. Ketika bertemu sama kamu, dia menghargai sebuah proses. Aku lihatnya di sini. Jadi aku lebih bilangnya, dia ini orang yang membuild up kembali semangat hidup gitu. Ditambah ketemu sama kamu, itu komplit jadinya. Di sini ada abundance ya. Abundance sendiri aku melihatnya lebih seperti kayak kelimpahan gitu loh. Terus mungkin ya ketika bertemu sama kamu, rezekinya itu jadi banyak ya. Kemudian dia itu lebih banyak bersyukur. Kemudian aku melihatnya apapun tercukupi ya. Atau mungkin begini, dikala dia susah, kamu tahu seberapapun kamu ada rezeki atau apa, kamu bisa sharing sama dia. Jadinya dia juga merasakan keberkahan yang kamu terima gitu loh. Ditambah dia juga di sini mulai lagi ada semangat untuk bisa bekerja ya, melihat bahwa realita dunia itu tidak seburuk itu gitu loh. Walaupun dunia ini sedang kacau ya, mungkin era pandemi atau apa, tapi kamu tuh adalah orang yang membuat dia tuh bisa semangat kembali. Aku lihatnya seperti itu. Mendapatkan kesetaraan, kelimpahan, berkah. Aku juga melihatnya di sini ada awan ya, ada sprinkle di sini. Aku melihatnya kamu memberikan dia itu juga keberkahan batin ya teman-teman. Jadi secara jasmani dan rohani, aku melihatnya dia ada ketenangan di sini. Pada intinya ini ada kartu solitude. Solitude itu artinya sendiri, sunyi, ketenangan ya. Itu yang dia butuhkan. Karena selama ini mungkin dia terlalu kayak banyak mendengar bisikan-bisikan atau omongan-omongan orang. Ketika bertemu sama kamu, dia cukup mendengarkan satu orang aja. Dia butuh privacy, dia butuh ibaratnya kalau orang kepercayaan dia itu cuman kamu gitu loh. Aku lihatnya di sini seperti itu. Jadi ya seberapa penting kamu dalam hidupnya, ya aku bilang di sini memang membawa pengaruh banyak. Kita lihat lagi ya di sini. The snake, ada competition, the other woman look over your shoulder.
Aku melihat di sini ada kartu snake ya. Di masa lalu ya, dia ini mungkin ya, kalian itu terlibat pada hubungan karma, hubungan yang tidak baik ya. Kalian bertemu, tapi ketika bertemu sama kamu, dia mungkin sudah sedikit tercerahkan. Bisa dibilang tadinya dia ini kayak memanfaatkan kamu, dia tidak melihat kamu itu sebagai seseorang yang bisa gitu loh, yang bisa membuat dia tenang, yang mengisi hidupnya. Tapi ya belakangan di sini aku lihatnya semua itu terjadi pelan-pelan ya. Ini kita lihat nih perjalanan ketemunya kalian. Kalian berawal mungkin dari cinta segitiga, dimana ini terjadi. Kamu tuh banyak kesedihan ya, kamu banyak kesedihan karena kamu merasa tidak diprioritaskan sama orang ini. Ini orangnya ya, kita buka dari orangnya. Banyak ketergantungan sama dia, banyak kesakitan ya. Terus kamu merasa kadang-kadang diabaikan sama orang ini. Ya, kamu merasa entah dia atau kamu ini saling mengejar sifatnya. Jadi kayak seberapa jauh kamu pergi ya, dia kayak ngintil gitu loh. Ini bisa kebalik, bisa dia yang pergi jauh, kamu yang terus masuk ke kehidupan dia, atau dia yang terus masuk ke kehidupan kamu. Kamu ketemu dengan orang seperti ini, kayak lem kalian itu. Aku nggak tahu status kalian seperti apa ya sekarang. Apakah sudah resmi official pacaran, atau pacaran dalam hubungan tertutup. Kalau ketahuan sama pasangannya ambiar gitu. Ini kalian punya ikatan karmic relationship yang kuat ya. Sebenarnya sih bagus sih kamu menginspirasi seseorang, tetapi aku tidak membenarkan hubungan ini sih sebenarnya, hubungan cinta segitiga atau apapun itu ya. Bukannya aku judging, enggak sama sekali. Cinta itu bisa di mana aja ya teman-teman, mau gender, mau apapun it's okay. Cuman proporsi kita, misalnya aku orang ketiga gitu, kadang-kadang kalian itu memiliki obsesi untuk mendapatkan dia 100%, pengen dikabarin terus, pengen diutamakan. Itu yang buat sakit. Sebenarnya hubungan relation dengan seseorang itu harusnya baik-baik aja. Hubungan cinta segitiga itu tidak boleh namanya sakit hati, cemburu sama pasangannya, kepo-kepo sama hubungan dia dengan pasangan. Nggak usah, nggak perlu ya. Aku melihat kalian ini hubungannya jelimet terus aja. Kamu mungkin bangun tidur mau tidur tuh namanya muter di pikiran kamu. Ini yang jadi racun sebetulnya, menutup keindahan di atas ya. Sayang banget. Makanya simbol kartunya buta di sini. Sayang banget ya. Di sini ada juga pokoknya hubungan kalian itu berdiri dari bentuk pengkhianatan lah. Kalian sama-sama bermain di belakang pengkhianatan atau di balik hubungan resmi ya. Jadi ada yang udah ketahuan, ada yang belum. Ya yang belum nanti pasti akan ketahuan. Ditunggu aja waktunya. Cuman dalam hal ini sayang sekali ya. Ini racun yang aku bilang ya. Kalian itu punya hubungan karma yang seharusnya tidak terjadi. Kalau ini jadinya hubungan segitiga tapi lebih seperti kayak saudara, lebih seperti paham dan mengerti, ini kalian bisa jadi soulmate atau jadi twin flame ya. Tetapi kalau racunnya ini masih ada, kalian masih cemburu sama pasangan resminya. Lalu kenapa masih cemburu sama pasangan resminya? Kadang-kadang gini, orang ketiga kesalahannya adalah ingin diprioritaskan.
harusnya nggak gitu cara mainnya. Kamu uring-uringan sementara kamu punya pasangan, atau mungkin kamu single. Justru kalau single, kamu di orang ketiga, kamu nggak usah nuntut. Kalau memang dia mau, dia akan ngejar kamu. Harusnya begitu dong. Yang single tuh harusnya lebih jual mahal, lebih apa ya, oh I don't care, kalau kamu mau sama aku, oke, kita open aja gitu lah, ya kan? Harusnya asiknya seperti itu. Kenapa? Karena kalau kamu single, kamu terhubung dengan orang cinta segitiga, dengan suami orang atau istri orang, tapi kamu kalau punya kesibukan, siapa yang ngejar? Harusnya dia yang ngejar kamu. Tapi kalau kamu terus-terusan ngejar dia, pengen dibales WhatsApp-nya, pengen dibales, oh dia nggak ada kabar sama aku, kamu gitu udah galau, ngapain? Hey, tolong deh. Harus nggak bisa nuntut. Nah, kalau misalnya kalian merasa sakit, lepaskan hubungan cinta segitiganya. Cinta itu kayaknya di dunia ini kalian masih bisa mendapatkan dari hal lain deh, atau ketemu orang lain. Karena gini, aku ngomong gini karena kasihan gitu loh. Ya, kamu yang rugi juga. Kamu marah-marah, ada pasangan resminya, kamu nggak ada hak di situ. Kamu hanya punya 1/4 bahkan, ya. Jangan biarkan. Nih, many option, ya. Hubungan kamu tuh hanya hubungan singkat, hanya hubungan keterikatan. Many option artinya kamu tuh nggak satu-satunya. Gimana ceritanya dia hubungan cinta segitiga, dia aja bisa berani selingkuh ke pasangannya, terus kamu mau jadi the other woman atau the other man yang the only one buat dia. Aduh, dia pasti akan buka cabang kemana-mana gitu loh. Ya, jadi harus sadar diri juga sebagai orang yang apa ya, yang aku lebih paham gitu dengan konsep cinta segitiga. Jadi itu nggak ada untungnya, seriously nggak ada untungnya. Itu hanya membuat pikiran kamu sakit. Yang harusnya kamu bisa menginspirasi seseorang, tapi kamu kena racun dari orang ini, orang yang membutuhkan kamu. Tolong sifat-sifat ini ya, gini, mulai sekarang aku nggak masalah orang ini itu kagum, mengejar kamu, cinta kamu, nggak masalah ya, tapi kamunya nggak usah terlalu sakit, nggak usah terlalu berharap, nggak usah terlalu ngejar, nggak usah berambisi ngedapetin dia 100%. Apa yang dia sudah kasih itu terima aja gitu ya. Jangan pernah mau jadi prioritas, dan tidak ada yang melarang kamu untuk jatuh cinta. Karena kenapa? Kamu lihat loh, kartu indah yang di atas ini tertutupi dengan obsesi-obsesi buta, cinta buta. Belum dosanya, ya kan? Ya, jadi aku hanya berpikir ini menjadi concern ya, ketika aku membuka channel YouTube. Kalian tuh harus paham bahwa bukannya aku suportif dengan orang dengan cinta segitiga, tapi semakin kesini semakin meresahkan. Ternyata kalian tidak bisa mengontrol pikiran, terlalu banyak imajinasi dalam pikiran kalian yang berharap, oh oke, aku sama dia akan bersama. Ada yang bersama, ada yang enggak, banyak yang gagal. Kamu mau ngambil kesempatan dan memakan separuh hidup kamu buat orang ini, sementara banyak cowok-cowok, cewek-cewek single di luar sana. Sayang. Oke? Cobalah lihatlah keindahan kartu di atas. Terlalu tertutup sama kartu yang di bawah. Sayang banget. Aku cuma bisa bilang kalau kamu di sini terhubung dengan karmic relationship, lepaskan ikatannya. Aku tidak bilang lepas hubungan ya, memblokir hubungan, enggak. Tapi lebih baik berteman, lebih baik jadi soulmate. Ini akan hilang. Kamu bebas mencintai siapapun. Itu obatnya. Karena kamu baik loh. Kamu ada potensi untuk bisa maju. Kamu menginspirasi seseorang. Ini hanya sebagian kecil yang aku buka. Kita belum tahu apalagi yang bisa kamu lakukan untuk orang lain.
itu akan bawa berkah lebih buat kamu kalau kamu melepaskan ini. Gak usah dikejar lagi. Sakit. Cinta itu gak begini. Cinta itu hanya kamu dan aku, bukan aku, kamu, dan dia. Dia itu ego. Karena gak puas dengan pasangan masing-masing, karena kamu kesepian, karena kamu mungkin janda atau duda. Kamu ngejar orang yang sudah menikah ngapain? Kamu butuh istirahat dari namanya ego atau passion. Karena energi kamu akan habis di sini. Ya. Energi kamu akan habis di orang ini. Kamu itu masih banyak, ya, di sini ada energi dan ide. Kamu tuh masih punya potensi kreatif, potensi yang bisa dikembangkan untuk memajukan hidup kamu sendiri, dan juga menginspirasi orang lain. Kejarlah kebahagiaan. Kalau hidup kamu bisa bahagia, kenapa harus ngurusin orang lain? Kenapa harus dengan orang lain? Buang sifat ini ya. Sifat marah karena tidak bisa memiliki, sifat marah karena dia lebih mesra, lebih memprioritaskan pasangan resminya, sifat marah karena tidak bisa memiliki, sifat marah karena tidak diprioritaskan. Apapun itu, dibuang. Itu PR kamu ya. Passion ini ubahlah menjadi sebuah energi yang baik. Kalau misalnya kamu di sini passionnya hanya untuk chaser atau mengejar, dikejar. Kenapa sih kamu nggak bisa abaikan aja? Ya cinta, sampai kapan cintanya? Masa sampai kamu menutup mata, sampai amit-amit ya? Masa kamu nggak ketemu sama orang lain sih? Membuka lembaran baru. Atau at least kalau kamu nggak bisa mencintai seseorang lagi dalam waktu lama, proyeksikan energi kreatif itu kepada diri kamu. Jadi ada kemajuan. Gitu. Energi ini itu penting untuk disalurkan secara positif. Dengan apa? Dengan berkreasi. Nah, caranya begini. Jika memang kamu itu memiliki satu case yang seperti ini, ya. Ubah rasa kangen kamu, ubah rasa cinta kamu itu untuk kembali ke dirimu sendiri. Mulai belajar dari self-loving. Mulai belajar bahwa kamu itu adalah orang yang bermanfaat kok. Belajar dari kesalahan. Itu yang penting. Ya. Kamu itu magic. Aku bisa lihat orang ini sangat membutuhkan kamu, jadi kamu tidak perlu mengejar balik. Kamu harus berkreasi untuk dirimu sendiri. Kamu gak usah khawatir. Jangan lebih memprioritaskan hubungan yang gak jelas ini. Mau berapa persen dia membutuhkan kamu? Sangat butuh kamu. Ini. Tapi apakah kamu merasakan manfaat ini untuk diri kamu sendiri? Enggak kan? Makanya energinya harus dibalik. Kamu itu orangnya fierce, itu fearless ya, fierce. Lebih seperti kayak mengagumkan. Kamu itu bagus sebetulnya, punya hati yang baik, terlalu baik. Nih, ya, harus glow up teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu gimana mau glow up kalau kamu ketarik ke energi yang buruk, mengaburkan kebaikan kamu yang di atas. Jangan pernah ya, ketika dia membutuhkan kamu,
biarkan dia butuh kamu. Tetapi di sini respon kamu adalah sebutuhnya dia aja. Jangan mengharapkan lebih. Itu yang maksud aku ingin sampaikan. Jangan pernah ingin diprioritaskan sama dia. Prioritasin dirimu sendiri. Kalau dia nggak bisa kasih kamu tiket VVIP, kamu beli tiket VVIP sendiri. Ya, di sini tujuan kamu adalah prosperity, abundance ya. Kemewahan, kemegahan, kesenangan, materi. Itu yang perlu kamu tunjukkan bahwa kamu bisa tidak berpangku sama dia. Tuh, yang terakhir, unstick the stuck. Lepaskan dari namanya kemelekatan. Oke? Seberapa berarti kamu untuk dia? Sangat berarti sih. Tetapi apakah kamu berarti untuk dia? Ibaratnya kamu berarti untuk dia kok. Karena dia punya tujuan. Ya, tujuannya dia adalah menyelamatkan dirinya sendiri. Kamu tuh kayak extra power untuk dia. Ada sisi bagusnya. Tapi hubungan karmanya harus diputuskan ya. Di sini mau berapa persen cintanya dia sama kamu? Aku cuman bisa bilang di sini sekitar 78% dia membutuhkan kamu. Sisanya, jika kamu terlibat pada cinta segitiga, sisanya untuk pasangannya. Kok proporsinya lebih banyak kamu, Kak? Lebih banyak aku, Kak, daripada pasangan. Karena kamu adalah getaway. Kamu adalah jalan baru buat dia. Itu banyak manfaatnya, banyak artinya. Dari yang stuck menjadi lurus. Tapi apakah di sini aku ingin tanya kepada kamu, ketika kamu sedang stuck, ketika kamu butuh, seberapa besar dia bantu kamu? Coba dipikirin dulu ya. Sampai ketemu di pembacaan berikutnya. See you when I see you. I love you and bye.